5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, Super People, rekan-rekan trader dan investor, kali ini kita akan coba bahas seputar dividen, berikut juga dengan tanggal-tanggalnya. Sebelumnya perlu diketahui, ketika kita berinvestasi saham di pasar modal Indonesia, selain capital gain yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan satu keuntungan lainnya, yaitu dividen. Nah, apa itu dividen? Sederhananya, dividen itu merupakan keuntungan yang kita terima atau yang pemegang saham terima yang berasal dari keuntungan perusahaan yang kita beli sahamnya. Misalnya, perusahaan A akan membagikan dividen sebesar 100 miliar rupiah atau sama dengan 100 rupiah per lembar saham. Nah, kalau kita memiliki saham tersebut sampai tanggal tertentu, nah nanti akan kita bahas tanggal-tanggalnya, kita berhak menerima dividen yang dibagikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tanggal-tanggal penting yang harus kita ketahui untuk menerima dividen. Yang pertama adalah come date. Come date adalah singkatan dari kumulatif dividen atau batas akhir kesempatan kita untuk mendapatkan dividen tersebut. Nah, yang kedua adalah ex date. Ex date adalah expire date, yaitu tanggal pertama kadaluarsa dari pencatatan kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu. Di tanggal ini pemegang saham yang membeli saham tersebut tidak lagi berhak mendapatkan dividen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah recording date, adalah tanggal di mana sebuah perusahaan akan melihat dan mencatat siapa saja pemegang saham perusahaannya yang akan mendapatkan pembagian dividen tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan ataupun di KSE juga dilakukan. Kemudian yang keempat adalah payment date. Mungkin payment date ini udah pada tahu ya. Payment date ini adalah tanggal pembayaran dividen ketika pemegang saham suatu perusahaan tertentu. Oke, biar makin paham kita buat contoh ya. Kebetulan ada perusahaan yang baru bagiin dividen. Kita ambil contoh saham perusahaan milik negara, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau kode sahamnya TLKM. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membagikan dividen sebesar Rp154, sekian per lembar saham pada tahun 2020 ini, tepatnya pada Juni ini, dengan perincian tanggal sebagai berikut. Come date-nya ada di tanggal 29 Juni 2020, ex date-nya ada di tanggal 30 Juni 2020 hari ini. Kemudian recording date-nya ada di tanggal 1 Juli 2020 besok. Kemudian payment date-nya ada di tanggal 23 Juli 2020. Mungkin kalau recording date dan payment date ini mungkin gak ada masalah ya. Mungkin beberapa orang ada yang bingung dengan come date dan ex date-nya. Nah, coba saya kasih penjelasannya. Contoh beli saham, yang pertama contoh beli saham dapat dividen. Contohnya gini, Minsu beli saham Telkom tanggal 25 Juni 2020 atau sebelum come date dividen Telkom dengan tujuan ingin mendapatkan dividen Telkom. Artinya di tanggal 29 Juni atau di tanggal come date-nya Minsu diam aja atau tidak menjual saham Telkom sampai seterusnya. Maka Minsu berhak mendapatkan dividen. Nah, mungkin dari case ini ada yang tanya, gimana kalau kita jualnya di ex date? Apakah tetap dapat dividen? Jawabannya adalah tetap dapat dividen, karena yang dihitung itu ketika kita simpan sahamnya di masa come date-nya gitu. Kita tetap simpan sahamnya ketika udah lewat masa come date-nya. Kemudian yang kedua, contoh beli saham tidak dapat dividen. Minsu beli saham Telkom di tanggal 25 Juni 2020 sebelum tanggal come date-nya dengan tujuan ingin mendapatkan dividen ataupun tidak gitu. Jadi tujuannya itu nggak tahu nih mau dapat dividen atau enggak gitu dari Telkom. Namun ketika di tanggal 29 Juni atau di tanggal come date-nya Telkom, Minsu jual saham Telkom tersebut, maka Minsu tidak mendapatkan dividen karena Minsu telah melepas saham Telkom di tanggal come date. Kemudian Minsu beli saham Telkom di tanggal 30 Juni, artinya di tanggal ex date-nya Minsu beli, maka Minsu pun tidak mendapatkan dividen dari Telkom. Inti dari audio cuan kali ini, pahami tujuan kita dan cermati jadwal corporate action ataupun aksi korporasi dari saham yang kita miliki atau saham yang sedang kita incar. Terima kasih.